Kata maaf nih gak ada artinya buat Yaser gitu Gak kan. ada. Yang aku value adalah lu gak usah minta maaf sama gue. Kalau lu ngerti apa yang lu lakuin itu salah, lu gue maafkan. Oh no, gue menghilangkan cincin nikah gue gitu. Kayak aku banget gak bisa nerima diriku sendiri menghilangkan barang itu loh, ngerti gak sih? Kenapa cincin nikah itu penting, bukan cuma buat kayak simbol kita udah menikah atau belum? Karena waktu itu kita bikin pakai duit kita yang lagi bokek-bokeknya. Jadi itu tuh simbol perjuangan. Ada hati kecilku tuh ngomong gini, gila Nes lo tuh gagal jadi istri yang baik gitu. Aku minta maaf, itu satu kata yang menurut aku egois. Udah gua ngelakuin salah, gua minta dari lo. Kayak seakan-akan gue sebagai orang yang dizolimin, gue juga harus memberikan maaf gitu kan. Gitu. Di tahun kelima ini aku mau propose ke Yaser Fadly untuk memperbaharui simbol pernikahan kita. Yaser Fadly, will you marry me? Yes. Let's fucking go. Akhir-akhir ini kata maaf menjadi kata yang langka. Dari tokoh publik hingga hubungan personal diharapkan untuk bisa mengucap maaf. Padahal maaf sendiri adalah bare minimum sebenarnya untuk kita bisa melanggengkan sebuah hubungan. Entah itu publik atau personal, tapi kenapa ya sesusah itu? Kenapa itu penting dan apa sih dampaknya? Di episode kali ini kita mau bercerita tentang arti kata maaf. Gue sendiri sebenarnya cukup benci dengan kata maaf. Nanti gue ceritain kenapa gue benci sama kata maaf. Karena menurut gue tuh sering dieksploitasi dan diremehkan. Dan diucapkannya suka asal-asalan dan gak bersungguh-sungguh. Sampai suatu hari Anes melakukan sebuah kesalahan besar yang bikin kita bertengkar selama 2 minggu lebih. Dari pengalaman itu kita belajar bagaimana pentingnya bukan hanya kemampuan minta maaf, namun juga kemampuan untuk memaafkan. Dan gua rasa ini worth it untuk kita share buat bekal kalian menikah nanti. Stay tune ya, ini bakalan insightful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ih, serem. Gimana Mi? Apa? Kok lu serem, kenapa? Nggak apa-apa, ini sebuah konflik yang waktu itu signifikan banget di rumah tangga kita. Meskipun kita udah beberapa kali omongin, tapi kayaknya bakal mungkin membocor-bocorkan something gitu. Jadi kayak oke, aku mempersiapkan diri dan mental. Oke, mungkin background dulu. Kenapa aku kata maaf ini penting? Karena kita berasal dari dua polar yang cukup ekstrim. Keluarga kamu yang sangat sopan dan Jawa lembut yang apa-apa minta maaf, sama keluarga aku yang chaos yang minta maaf susah. Dan kalaupun minta maaf tuh bukan sesuatu keyword yang berharga di keluarga aku tuh. Gitu. Either itu susah diucapin banget atau diucapin tapi kayak ya maaf gitu. Bukan yang kayak sungguh-sungguh gitu. Jadinya aku punya sedikit trauma dengan kata itu. Dan hubungan-hubungan yang dulu pun sebelum sama kamu, kata maaf dari pacar-pacarku dulu tuh kayak cuman formalitas gitu. Jadi ya itu membentuk aku jadi kayak, kan banyak kayak orang kayak maaf tapi diulangin, maaf tapi diulangin, maaf cuman buat menyelesaikan ribut sementara, bukan bener-bener kayak dianalisa, direfleksikan dan dicari strateginya setelah itu. Jadi cuman kayak meredamkan momen itu doang gitu. Ya somehow sebenarnya ya perlu juga sih gitu biar nggak berapi-api gitu. Tapi aku nggak gitu nge-value kata maaf, karena yang lebih aku value adalah apa yang dilakukan setelah dia ngomong maaf gitu. Gitu sih kalau dari aku backgroundnya gitu. Mungkin kamu ceritain sedikit background kamu sih, kenapa kayak maaf itu juga artinya di hidup kamu, di keluarga kamu, di masa kecil dan sampai kamu bertumbuh sampai dewasa ini tuh apa? Oke. Mungkin aku bisa memahami perbedaan latar belakang tersebut
perbedaan latar belakang kita membuat kita punya perspektif yang berbeda terhadap kata maaf. Iya. Ini satu kata maaf aja nih rupanya guys. Hmm. Itu ada meaning di baliknya dari pengalamanku dan dari pengalamannya Yaser gitu. Karena kalau dari keluargaku sendiri gitu, kalau 3 magic keyword yang selalu diajarkan untuk kita terapkan sehari-hari adalah tolong, terima kasih, dan maaf gitu. Jadi kayak terima kasih is being grateful lah gitu kan. Terus kemudian tolong ya kita harus bersikap sopan gitu, bukan cuma kayak ini dong gitu kan. Even sama ART di rumah gitu ya, sama driver gitu, kita nggak pernah bilang mereka kayak lu pembantu gue, enggak gitu. Pasti kita bilangnya ART gitu kan. Kita nggak mau membuat mereka kecil hati karena mungkin posisinya, dan kita selalu minta tolong gitu, mbak tolong ini ya gitu, terima kasih gitu kan. Dan baru terakhir yang sulit itu adalah maaf sebenarnya. Karena maaf itu kan artinya kita tahu bahwa kita salah dan kita mau memberitahukan ke pihak sebelah, gue paham gue salah gitu. Itu, makna itu yang mungkin distort antara kita berdua. Iya. Aku potong dikit ya. Karena kamu bilang kayak minta maaf gitu kan. Aku minta maaf. Itu satu kata yang menurut aku egois. Kenapa? Jadi misalnya kita numpahin tling gitu kan, numpahin. Terus kayak gue minta maaf ya. Udah gue ngelakuin salah, gue minta dari lo. Minta dimaafkan. Maksudnya ngerti gak? Menurut aku minta maaf tuh selfish banget gitu. Karena lu udah ngelakuin salah, terus lu minta gitu. Sementara kamu adalah minta maaf adalah tanda untuk memberitahukan bahwa kamu merasa bersalah. Iya, bahwa aku tahu aku salah dan ini adalah sebuah gestur dan konfirmasi bahwa gue realize, gue aware, gue paham ini tuh gue salah gitu. Dan deeper than that, harusnya ada sense of tanggung jawab di situ gitu. Nah, aku bisa ngerti bahwa kenapa kamu ngerasa bahwa minta maaf itu sounds so selfish gitu. Karena kalau kita bedah keywordnya satu persatu, iya seperti yang kamu bilang gitu. Maafin gue dong, minta maaf iya gitu kan. Dan ada juga yang mengabuse kayak gini. Ya udah, berarti kan gue udah minta maaf, terserah dia mau maafin apa enggak. Nah, orang-orang kayak gitu kan yang akhirnya bikin kata minta maaf itu akhirnya di-abuse gitu kan. Padahal sebenarnya kalau dalam pemahamanku dan bagaimana maaf, kata maaf itu sebenarnya ada di sekelilingku, itu adalah salah satu bentuk lu tanggung jawab atas kesalahan yang lu lakukan. Minimal lu tuh kasih konfirmasi dulu bahwa gue tuh aware there's something wrong that I did, there's something wrong that I mentioned to you gitu kan. Meskipun aku belum tahu abis itu action yang aku lakukan setelahnya itu apa. Paham gak sih? Jadi yang perlu dibedain adalah satu, maaf itu sebenarnya adalah gue acknowledge gue salah gitu. Tapi masalah abis itu gue ngelakuinnya bisa apa enggak, that's a different case dari latar belakang aku gitu kan. Jadi ya moving forward dari kata tersebut gitu kan, dari pernikahan kita sendiri gitu. Pernah lah ada momen-momen aku minta maaf ke kamu dan kamu juga menjelaskan gitu kan. Iya, minta maaf tuh egois dari perspektif kamu. Karena lu minta, udah bikin salah, lu minta gitu. Kayak seakan-akan gue sebagai orang yang dizolimin, gue juga harus memberikan maaf gitu kan. Gitu. Nah di momen itu pas kamu ceritain itu awalnya aku kayak apaan sih gitu ya. Aku jujur awalnya kaget sih, kayak how come you have that perspective gitu. Maksudnya kayak kok lu bisa sampai berpikir orang egois? Bukankah ini common sense? Bukankah ini normal manner? Paham gak sih? Tapi aku juga paham bahwa sebagai orang yang logical dan rasional, apa yang kamu sampaikan dari pengalaman kamu tuh sangat bisa dipahamin gitu. Jadi all I'm saying, aku mau coba memahami kamu juga gitu. Meskipun sebenarnya gak mudah juga untuk aku setelah minta maaf, abis itu kalau kamu expect-nya adalah bukan maafnya. Yang penting adalah lu berikan gue konfirmasi dengan cara lain. Gue minta lu understand apa yang lu lakuin itu, lu understand. Betul. Dan salah satu caranya adalah kayak I do something differently out of that gitu kan. Tapi my acknowledgement, dari aku acknowledge kesalahanku sampai aku jadi sebuah action, itu something yang challenging ya. Even for me gitu. Karena aku sendiri ngerasa
seringkali improving lah, tapi seringkali apa yang aku pikirkan dengan apa yang aku lakukan tuh belum selaras gitu. Dan aku rasa bukan cuma aku doang. Kalau kamu sebagai manusia pada umumnya merasa bahwa apa yang kamu pikirkan dan apa yang kamu lakukan tuh tidak selaras, I get you. Tapi itu bukan sebuah maksudnya bukan sebuah validasi juga bahwa kemudian ya udah gue kan orangnya kayak gini, nggak bisa kayak gitu ya gitu. Kalau kita memang mau terus berkembang, kita mau having that growth mindset, ya kalau gue udah tahu bahwa pikiran dan action gue nggak selaras, ya apa yang bisa gue lakukan supaya gue membuat action gue berbeda. Nah seringkali gitu kan, ketika kamu misalnya kata maaf nih nggak ada artinya buat Yaser gitu Nggak kan, ada, gitu. nggak ada. Yang aku value adalah lu ngerti, lu dapat pemahaman, lu dapat wisdom dari kesalahan yang lu lakukan. Lu nggak usah minta maaf sama gua. Kalau lu ngerti apa yang lu lakuin itu salah, lu gua maafkan. Tapi nggak semua orang kayak kamu sih. Karena percuma orang minta maaf tapi dia nggak paham apa yang dia lakuin itu salah. Percuma. Iya, that makes sense. Tapi kamu sering dengar nggak sih banyak orang juga yang bilang kayak boro-boro minta maaf gitu loh. Nah makanya itu lebih parah lagi kan. Itu lebih parah lagi. Makanya minta maaf aja itu kan tadi aku buka dengan bare minimum. Dan sekarang orang even susah ngomong maaf. Udah susah ngomong maaf, nggak mengerti kesalahannya dia dan nggak ngelakuin apapun tentang itu gitu. Itu parah banget sekarang gitu. Maksudnya ya government kita kan susah banget ngomong maaf gitu kan. Kayaknya berasa gimana gitu, susah banget gitu. Tapi ya udahlah itu government, kita ngomongin yang mungkin personal dan menurut aku ini skill yang penting untuk ngejaga pernikahan sih, ngejaga sebuah hubungan gitu. Tapi aku juga bisa memahami kenapa mungkin orang sulit minta maaf ya. Kayak kadang-kadang ada ego, misalnya ini satu contoh ya, bukan berarti semuanya, tapi ada ego yang melapisi di kemudian untuk dia takut harga dirinya dia runtuh karena ketika dia mengakui dia salah gitu. Kan banyak orang yang takut salah kan. Takut salah tuh sebenarnya salah satu perasaan paling universal yang aku lihat ya dari manusia ya gitu. Ketika mereka udah takut salah, mereka beneran ngelakuin kesalahan. Ngerti gak sih? So orang itu harus menghadapi dua lapis ketakutan dan kesalahan gitu, yang which is itu rasanya pasti lebih besar daripada sekedar takut salah itu sendiri gitu. Makanya akhirnya apa yang terjadi, banyak orang yang mencoba controlling juga gitu kan, atau mungkin micromanage karena mereka takut salah, jadi mereka akhirnya mencoba mengontrol, padahal sebenarnya kadang-kadang outcome nggak bisa semuanya kita kontrol gitu kan. Dan sama halnya gitu, ketika misalnya kita ngomongin tadi orang sulit minta maaf gitu. Ya aku pernah lah ada beberapa orang di case-case sekitarku tuh ya mereka rata-rata pada sulit untuk minta maaf karena mereka takut salah. Oke, kamu kan juga dulu orangnya takut salah. Aku nggak tahu kadarnya udah mulai berkurang atau enggak selama sama aku, karena aku ngasih tahu ke kamu kan bahwa lu sama gue jangan takut salah. Coba kasih tahu deh ke netizen apa yang aku kasih ke kamu perihal takut salah ini. Semua orang pasti melakukan salah sih. That's the reality yang harus di-accept gitu. Dan sebagai orang yang takut salah dan takutan banyak hal, ketika aku bisa grounding enough gitu, napak tanah bahwa kayak ya udah Indian semua orang akan melakukan salah gitu, dan gue harus menyadari bahwa gue pasti akan melakukan kesalahan. Ibarat kata gini, nggak ada yang pasti kecuali ketidakpastian gitu kan. Sama hal nih gitu, kita nggak mungkin perfect gitu, jadi kita tuh pasti ngelakuin salah. Tinggal salahnya adalah apakah salah yang kita pilih atau enggak, apakah kita udah mencoba melakukan yang terbaik sebelum terjadi kesalahan itu gitu kan. Kalaupun emang kita melakukan kesalahan itu, apa yang kemudian kita pelajarin dari situ gitu, untuk akhirnya mungkin membuat perspektif kita lebih baik, kalaupun diulang terus jadi karakter yang lebih baik, dan setelah itu menjadi perilaku yang berbeda juga gitu. Jadi
It's a process. It's sebuah karakter development sih kalau aku bisa bilang ya. Karakter development di mana melampaui rasa takut itu kita juga harus embrace gitu. Kita harus menerima rasa takut itu. Rasa takut itu bukan ada untuk menghalangi kita, tapi rasa takut itu sebenarnya ngasih tahu bahwa hey, you need to watch out. Hey, you need to watch out of that. Kalau kamu udah tahu what you need to watch out, cari tahu segala informasi yang kamu bisa dengan segala kapasitas dan resources yang kamu punya untuk lakukan yang terbaik di momen itu. Kalau memang nggak bisa ya udah. Nah, pas kamu memberikan konfirmasi ke aku bahwa lu tuh nggak apa-apa lo salah sama gue, itu yang bikin aku tuh bener-bener bisa grounding gitu, bisa napak tanah untuk memahami bahwa hey, gue as a human being itu pasti ngelakuin salah. Tapi rest assuredness gitu, meskipun lo ngelakuin salah, meskipun lo akan berantem, meskipun berantem itu mungkin gak bakal selesai dalam waktu 1 hari gitu ya, tapi lo punya orang yang emang memberikan that safe space for me untuk berproses itu gitu. Dan itu tuh butuh kedewasaan, butuh jam terbang yang sebelum sama kamu pun aku gak dapetin dari orang-orang lain di sekitar aku gitu. Even bahasa simpelnya, kadang-kadang di keluarga sendiri pun aku takut salah, ngerti gak sih? Sampai sekarang pun juga mungkin masih ada gitu. Tapi kalau sama kamu kayak, ya udah kalau gue salah, bahkan sebelum gue salah, kalau misalnya gue ragu or something, ya aku nanya sama kamu supaya aku jadi nggak salah gitu kan. Tapi kalau misalnya memang aku salah, ya udah aku kasih tahu, oh gini loh Bi, thought proses aku tuh gini, latar belakang aku kenapa aku mikir ini tuh gini, atau kemarin tuh apa sih yang sebenarnya terjadi sampai akhirnya mungkin aku ngelakuin kesalahan gitu. Nah dari proses analisa tersebut gitu kan, diskusi tersebut, rasa takut itu pada akhirnya terolah karena kita bisa saling berkoneksi bukan dari rasa takut itu. Tapi kita berkoneksi untuk nyari tahu apa yang salah dari pola pikirku atau dari apa yang terjadi kemarin untuk aku benerin next time-nya gitu. Ya meskipun next time-nya juga kadang-kadang masih terjadi jatuh-jatuh juga gitu kan, gak langsung 100% bener. Tapi minimal kayak kita udah punya framework yang kita sepakatin bareng gitu. Itu yang aku maksud. Jadi kalaupun next-nya kamu kesandung lagi misalnya gitu ya, asalkan kamu tahu itu, karena kayak tadi semua orang bisa salah gitu, tapi yang menurut aku paling penting adalah lu acknowledge dulu lu salah karena apa, lu ngerti dan lu tahu strateginya ke depan gitu. Masalah nanti pengaplikasiannya nggak tepat, nggak apa-apa gitu, ngerti gak? Jadi tuh aku lebih nge-value orang yang understand sama kesalahannya daripada yang dia minta maaf. Contoh understand tanpa minta maaf tuh gimana? Apa yang misalnya yang telah aku lakukan dengan lumayan oke, dan kamu oke lah bisa mengerti bahwa sebenarnya itu aku minta maaf tapi dengan cara yang kamu butuhkan. Atau mungkin kita tadi ini deh ke contoh yang udah aku spill di depan, kamu melakukan kesalahan besar gitu. Aku nggak tahu waktu itu kamu menganggap ini kesalahan besar atau kecil sih. Konteksnya adalah Anes ngilangin cincin nikah. Iya. Cincin gitu. Nikahku. Cincin nikahnya kamu. Kita baru nikah belum setahun ya? Apa udah setahun ya? Udah kita setahun udah ya? Jalan kedua ya? Udah 2 tahun. Udah 2 tahun. Enggak, jalan kedua kayaknya belum 2 tahun deh, 1 tahun setengah gitu. Terus kita bikin, jadi dia ngilangin cincin nikah. Kenapa cincin nikah itu penting, bukan cuman buat kayak simbol kita udah menikah atau belum, karena waktu itu kita bikin pakai duit kita yang lagi bokek-bokeknya. Banyak cerita di situ. Menurut aku tuh simbolik. I don't care about other opinion, tapi itu bener-bener itu punya cerita banget, simbol banget buat aku gitu. Rekening kita sempat 0, beli tuh cincin kawin dari, iya maksudnya cincin kawin itu kan pakai duit kita sendiri kan. Nikah adalah sumbangan-sumbangan dari orang tua dan segala macam, tapi khusus untuk cincin nikah itu sebokek-bokeknya kita beli tuh gitu. Dan ya kalian tahu, yang ngikutin kita tahu lah perjuangan kita nikah gimana gitu kan. Jadi itu tuh simbol perjuangan. Dan
Waktu itu bentuknya aku tuh bentuknya kayak akar pohon gitu, si bodinya akar pohon tapi nanti ada apanya sih, batunya. Ya. Dan dia bunga-bunga. Jadi aku akar, kamu bunga-bunganya gitu. Simbolik banget dan aku suka banget gitu. Somehow hilang nih sama kamu gitu. Terus di hari pertama, hari kedua, hari ketiga kayak, "Mana cincin? Mana ya? Ya entar lah. Kamu tunda gitu. Karena kamu ngerasa, masa gue lupa sih sama cincin nikah, ini kan barang penting, nggak mungkin gue lupain. Soalnya Ya. yang sering lupa adalah aku. Yes. Gitu kan. Gitu. Terus gimana sih? Jadi ego aku waktu itu gini kayak, ya nggak mungkin lah Nes lu ngilangin cincin nikah, come on gitu. Kalau pasti ngilangin something kan itu kan kerjanya Yaser, paham gak sih? Iya. Aku udah keburu ego duluan. Dan ketika kamu tanyain itu, kayaknya aku tahu deep down inside tuh aku denial sih. Dalam arti kayak gini. Sebenarnya tuh yang pengen aku ngomongin, shit gue nggak tahu lagi gue taruh di mana gitu, kayak oh no gitu kan. Deep down inside sebenarnya gitu, tapi kayak aku mencoba tenang untuk kayak oke, jangan panik, kan kita belum tahu ini di mana gitu kan. Ya udah gitu. Enggak kok sayang, tenang. Enggak mungkin lah aku ngilangin gitu kan. Terus ya udah, menurut aku tuh aku sangat apik banget. Kalau kamu tahu itu kan aku masukin ke dalam kotak kecil dan kotak kecil tuh aku masukin ke dalam pouch gitu kan. Jadi kayak I know where I put my things gitu. Makanya aku saat itu tuh merasa gini, nggak mungkin deh gue ngilangin cincin nikah. Jadi pas kamu nanya sehari, 2 hari, 3 hari dan seterusnya sampai gitu. seminggu akhirnya kamu ngakuin tuh hilang kan gitu. Iya, jadi pas kamu bilang gitu aku di awal kayak oke, tenang dulu gitu. Tapi behind that ya aku sebenarnya juga nyari gitu. Tapi sejauh mataku memandang mencari kok kayak nggak ada ya, oh my god gitu kan. Dan di situ baru mulai quotes-unquote creepingin tuh rasa kayak jangan-jangan bener nih gue ngilangin cincin nikah gitu. Tapi waktu itu aku inget banget di momen-momen denial itu, aku ngerasa aku ada suara kecil di dalam hatiku bilang gini, ya udahlah, Yaser juga pasti bakal maafin gitu. Kenapa? Karena dia selama ini pun kalau misalnya dia ngilangin barang atau apapun, Yaser juga tipe orang yang ya udah kalau barang tuh let go. Betul. Gitu kan. Aku orangnya nggak attach sama barang memang. Betul. Jadi saat itu tuh kayak ya udah, kesannya kenapa mungkin kamu waktu itu ngerasa aku ngegampangin masalah itu, karena aku kayak punya data bahwa Yaser nggak attach sama barang, ya udahlah gitu. Ntar kalaupun gue ngaku dosa, gue ngilangin cincin kawin, ya udah gitu. Tapi kan at that time aku masih belum sure karena aku nggak tahu keberadaannya. Tapi setelah seminggu berproses terus kemudian dia tidak muncul, di situ mulai ada rasa kayak bersalah. And I'm being emotional right now, right? Aku ngerasa bersalah kayak tisu lagi dong. Setiap podcast di sini kayak perlu ada tisu ya. Oke. Apa lanjut aja. Terus di saat itu aku ngerasa kayak oke, ini ada sesuatu yang salah. Oh no, gue menghilangkan cincin nikah gue gitu. Kayak aku banget nggak bisa nerima diriku sendiri menghilangkan barang itu loh, ngerti gak sih? Terus pas tahu kamu waktu itu marah besar juga kan, terus kayak data gue nggak berlaku bahwa dia tidak menganggap barang hilang, ya udah gitu. Ternyata ini penting banget lagi buat Yaser. Gue kayak oh my god. Itu rasa takut dan rasa bersalahnya ya 2 kali lipat sih, bahkan triple gitu. Kayak ada hati kecilku tuh ngomong gini, gila Nes, lo tuh gagal jadi istri yang baik gitu karena lo ngilangin cincin nikah itu. Terus kayak I know I'm being harsh to myself, karena kan harusnya satu kejadian kecil, maksudnya bukan kejadian, I know ini kejadiannya bobotnya besar, tapi kan maksudnya kan ini satu kesalahan kan. Terus dari satu kesalahan itu ternyata signifikan banget gitu, dan kita ribut besar sampai aku nggak pernah ngelihat kamu mengekspresikan emotions marah kamu segitunya. Iya, di seminggu pertama ya udah aku kayak marah, hilang. Tapi rupanya aku nyimpen grudge tuh. Kan aku meledaknya bukan di saat itu kamu akhirnya ngaku. Bener. Kan kamu ngaku tuh, aduh aku ngilangin gitu.
Oh ya udah, terus kayak aku agak sebel-sebel gitu, terus karena waktu itu kita lagi kerja lagi agak jauhan gitu kan. Terus seminggu tuh kok dada gue berat banget gitu sampai akhirnya meledak kan gitu. Dan dalam seminggu itu kalau bisa aku refleksikan sekarang, itu memang sebenarnya aku denial, aku nggak maafin kamu itu. Di seminggu itu ya. Hmm. Sekarang udah dimaafin. Tenang aja, tenang aja, tenang, sudah But dimaafin. Iya. still. Gitu. Jadi balik lagi nih kalau mau aku sambungin ke insight di podcast ini biar teman-teman dapat konteksnya kayak kemampuan memaafkan itu juga perlu. Kalau enggak masalahnya nggak bakal selesai-selesai. Sometimes masalah terlalu kita over analisis akhirnya nggak ada jawabannya. Jawabannya adalah memaafkan. Sometimes kayak gitu. Sekarang mau aku over analisis kita cari kita sempat nyari-nyari apa segala macam. Ya udah hilang. Mau gimana lagi? Gitu kan? Satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini adalah memaafkan. Kalau lu nggak punya kapabilitas atau kapasitas untuk memaafkan, itu masalah hidup lu bakal ribet sih. Hidup lu bakal penuh dengan dendam, penuh dengan grudge. Nggak enteng kepala sama hati lo kalau lu nggak punya kemampuan memaafkan gitu. Tapi ini sebenarnya menarik sih karena gue punya data lagi selain diriku, kamu juga mungkin pernah sebel sama orang dan kadang-kadang beberapa kali juga masih ada quotes on quotes holding grudge lah gitu kan. Tapi ini bini lo sendiri gitu sih, someone yang kamu cintai terus tiba-tiba melakukan kesalahan dan kamu mau nggak mau akhirnya memaafkan gitu. Karena nggak ada jalan lain. Maksudnya kayak kalau ini ya kalkulasi gampangnya, lu akan gue maafin kalau cincin itu ketemu. Tapi kan cincin itu nggak ketemu, ya kan? Hilang udah. Terus apa yang bisa dilakukan? Gitu. Masa gara-gara ya akhirnya sampai ke status, sampai ke zona. Masa sih gara-gara cincin pernikahan gue ke depannya berantakan? Ya udah, yang bisa aku lakukan adalah memaafkan. Kayak gitu. Tapi aku nggak bakal bisa memaafkan kalau aku nggak berekspresi. Gue ngamuk-ngamuk, gue lempar-lempar barang ke pintu ya, nggak KDRT. Gue mukul-mukul pintu, gue lempar-lempar meja. Gue shock banget kayak tunggu sebentar. Enggak, ini aja, menimbulkan kamu nggak bakal aku sentuh. Tapi di momen itu kayak ini menimbulkan trauma karena gue pernah punya berada di toxic relationship kan gitu. Jadi pas kamu lagi mengekspresikan emosi itu dan aku kayak sungguhku ini feels familiar with something that yang gue nggak mau lagi, tapi kayak ini baru pertama kalinya dari seluruh kehidupan kita bareng gitu kan. Aku baru melihat kamu berekspresi seperti itu dan di momen itu ya aku paham bahwa ini kamu marah itu semarah itu sebenarnya gitu. Kamu tidak mampu untuk mengekspresikan rasa amarah kamu dengan cara lain. Kamu udah buntu sampai akhirnya yang kamu bisa adalah ya udah gitu. Iya. Dan ya emang perlu dicari cara gitu. Kadang-kadang orang kayak mencoba udahlah gue maafin, tapi rupanya emosi nggak keregulasi gitu. Tiap orang macam-macam gitu. Tapi waktu itu aku kayak memilih jalur itu supaya goalnya adalah mendisplay kefrustasian atau kekecewaan aku ke kamu. And I get that. And you get that, dan abis itu lega. Udah, abis itu lo tahu ya sebegitu sedihnya gue gitu. Sebegitu sedihnya gue, lo udah tahu kan? Udah ya udah. Abis itu udah. Aku bisa memaafkan. Kalau aku tuh tahan setahun 2 tahun mungkin bisa berantakan pernikahan kita cuman gara-gara begitu doang. Aku nggak bisa punya kapabilitas untuk memaafkan gitu. Jadi cari cara untuk bisa meregulasi emosi sih. Kalau nggak kita yang rugi sendiri sih. Tapi gara-gara kamu ngomong gitu dan gara-gara aku sekarang lagi ngajarin soal emotional intelligence kayak itu sangat make sense sih. Sekarang aku bisa make it make sense. Kenapa di saat itu kamu quote-unquote banting-banting barang. Meskipun saat itu sebagai seorang istri yang lagi berada di tengah-tengah berantem, gue kayak aku tidak terima. Nggak bukan aku terima sih, aku kaget. Of course mungkin ada ketakutan juga, ada ketidakterimaan. Tapi di sisi lain sekarang dengan kepala dingin tuh aku realize bahwa namanya orang marah itu tuh dia energinya memang lagi besar gitu. Dan seringkali ketika mereka nggak
punya cara untuk mengekspresikan emosi dengan tepat, at the bare minimum melabeli emosi dengan tepat bahwa gue marah banget, gue hampir benci sama lo gitu. Ini kan butuh logika ya untuk sampai akhirnya bisa melabelkan itu gitu kan. Mungkin kamu kan belum secerdas emosional sekarang gitu kan. Mungkin dulu kamu frustasi tapi kamu gak tahu cara menyampaikannya. Ya survival mode kamu kicking in dan akhirnya apa yang kamu bisa lakukan adalah mengeluarkan energi itu dengan cara yang Nggak cuma mengeluarkan ya, tapi memang di situ ada objektifnya adalah supaya lo tahu segininya gue marah. Iya, betul. Padahal sebenarnya kalau kita ngomongin dari kacamata yang lebih sehat, bisa dikasih tahu gue marah banget, gue frustasi banget, gue berhari-hari kamu ngomong kayak gitu pun itu sebenarnya bisa. Tapi nggak mungkin berasa kalau nggak bisa kalau lu nggak ngelihat gue sampai segitu tantrumnya. Yes, betul. Tapi ya di situ aku masih respect sama kamu bahwa benar yang kamu bilang. Kamu mencoba untuk mengekspresikan emosi itu dengan cara yang berbeda daripada yang biasanya. Pun kamu banting-banting barang gitu-gitu tuh itu nggak pernah menyakiti orang lain atau apalagi sampai menyakiti aku. Tapi setelah itu nggak pernah lagi kan aku nih Iya, nggak pernah. Itu doang. Saking gue nggak tahu gimana caranya. Makanya aku kayak pas kita mau mulai podcast ini I was like, okay, I need to be ready, my mentalnya benar bocor kan. Gitu. Karena it's very full of emotions gitu di momen itu dan kayak ya masih berasa juga gitu loh sampai sekarang. Terus saya memaafkan kamu. Saya memaafkan. Dimaafkan. Udah dari yang pas habis banting-banting terus kita peluk-pelukan menangis-nangisan, udah habis itu sebenarnya udah dimaafin kok. Tapi gimana cara kamu memaafkan sih, Bi? Karena kayak kalau aku kan emang forgetful ya orangnya. Secara logik kayak ya nih cincin value-nya nggak lebih besar dari pernikahan kita. As simple as that. Gitu. Tapi tetap butuh diekspresiin, butuh diolah, butuh diekspresiin, abis itu baru diintellectualize, baru diolah secara logika gitu. Kalau dari awal juga sebelum aku olah kan yang pas aku tahu kamu ya udah ngilang gitu kan, yang sebelum aku meledak tuh itu juga aku coba intellectualize gitu kayak ya udahlah cincin doang gitu. Tapi emosinya belum keregulasi, jadi harus diregulasi dulu. Terus gimana kamu move on dari kesalahan kamu? Belum. So emotionally. Maksudnya it still triggers me like now gitu kan. Tapi kalau dari aku mencoba untuk mengambil sebuah pembelajaran bahwa pertama, Nes, lu gak bisa berasa yang paling benar atau superior di dalam rumah tangga ini. Ketika Yaser orangnya forgetful bukan berarti lu tidak mungkin menghilangkan sesuatu atau lupakan sesuatu gitu. Jadi menurut aku tuh tamparan juga sih buat aku, kayak ya lo gak boleh menyepelekan bahwa ketika Yaser ngilangin sesuatu gitu, because eventually gue ngilangin sesuatu dan ternyata it's something yang signifikan. Tapi di momen itu pun aku juga jadi belajar konteks by konteks dari kamu, bahwa ada momen-momen kita gak usah attach sama barang, tapi ada momen-momen ketika itu memang menjadi simbol dan penting, wajar kok emosi itu ada gitu. Dan kadang kita gak bisa milih emosi itu tuh sebenarnya attach kemana gitu kan. Tapi yang penting gimana cara kita meregulasinya gitu. Dan yang ketiga, anggapannya aku menjadikan momen itu sebagai portofolio kegagalan aku gitu, paham gak sih? Jadi kalau mungkin selama ini aku melihat kesalahan atau kegagalan itu sebagai sebuah atau sesuatu yang jelek, aku sekarang mulai melihatnya sebagai aku mulai melihat dari kacamata yang oportunis gitu, atau menjadi opportunity gitu. Gimana caranya kesalahan dan kegagalan ini bisa menjadi opportunity untuk suatu hal yang lain gitu. Kayak aku belajar dari kamu,
kamu suka nabung kesusahan, kesulitan, struggle dan lain-lain gitu kan. Aku sih mungkin nggak suka nabung kesulitan itu gitu kan. Tapi seandainya memang aku lagi punya struggle, lagi punya sulit, ya udah itu aku jadikan portofolio gitu. Oh, gue udah pernah punya gagal di sini. Seandainya besok-besok ada momen serupa, misalnya besok-besok kita punya cincin nikah lagi nih gitu. Iya, jangan disepelekan gitu. Jangan menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang gue pokoknya pasti gak bakal ngilangin gitu. Karena kemungkinan itu pasti ada gitu kan. Dan juga gimana aku bisa menjadikan si portofolio itu bahan wisdom sih. Wisdom dalam arti ketika memang ada momen yang pas untuk aku menceritakan itu ke orang lain, misalnya ke coach-coach aku atau di sebuah webinar, di sebuah podcast gitu. Ya aku juga harus walk the talk bahwa it's not easy, tapi dengan proses itu sebenarnya akan menguatkan karakter kita juga sih. Gitu. By the way, since kita nggak pakai cincin nikah, jadi tangan kita kosong. Kenapa emang ya? Kapan kita beli lagi? Karena tahun ini adalah tahun kelima pernikahan kita. Apa tuh? Aku mau. Lucu banget nih. Apa ini? Aku mau melamar ya. Wow, aku dilamar. Ya. Sebagai wujud permintaan maafku, aku emosional, aku mau nangis. Anji dikat. Nggak apa-apa, nggak usah dikat. Nangis aja nggak apa-apa. Aku emosional. Sebagai healing. Padahal ada tuh tadi bilang healing is not linear, harus gitu. Sebagai wujud permintaan maaf aku dan kita nggak jadi beli cincin nikah. Di tahun kelima ini aku mau renewing. Apa renewing? Renewing itu apa sih? Oke, ulang dikit. Di tahun kelima ini aku mau propose ke Yashar Fadli untuk memperbaharui simbol pernikahan kita. Wah. Beda sama sebelumnya. Kalau sebelumnya kita warna emas ternyata terlalu mencolok ya. Jadi aku mencari warna yang lebih kalem. Kapan kamu belinya? Nanti aku mau kamu pakai dulu. Nanti gitu. kita ngobrol abis ini. Oke. Cincin nikah di mana sih? Gue lupa, di kiri apa di kanan? Kiri. Jari manis kiri. Oke. Yashar Fadli, will you marry me? Yes. Let's fucking go. Lagi gitu. Ini jangan-jangan sponsor nih. Sponsor apa lu beli sih? Beli. Mudah-mudahan Tapi sponsor. Tapi bagus sih. Kita simple sih, nggak saya bawa yang sebelumnya kan. Iya, emas terus matanya biru ya waktu itu, apa Tosca gitu ya. Biru. Ya nggak bisa dipakai sehari-hari sih, itu cuma buat simbol. Tapi ini bisa dipakai sehari-hari sih. That's why. Jadi pas aku main lagi lihat-lihat di online, kayak kita kasih lihat cincin kita. Yeay. Nanti di Zoom ya. Jadi pas kemarin aku lagi lihat-lihat di online, kayak aku suka its simplicity, dan pas aku lihat yang model kamu, ini kan ada kayak garis kelipet sedikit gitu kan. Aku ngelihat cincin kamu tuh kayak symbol of infinity gitu loh. Oke.
bahwa cinta kita anjay itu Lu cringe lu akhir-akhir ini lu gara-gara baca puisi kebanyakan. hey I need to express my emotions Oke. ya kan, bahwa cintaku padamu infinity Tarak, anjay dish. gitu. Nah kalau aku nih, Mm-mm. kalau kamu lihat jadi si batunya itu di Hmm. atas bawahnya tuh kayak ada tangan kayak gini gitu. Oh iya begini ya. Iya kan itu. Jadi kayak for me it's a symbol that we built this relationship bareng-bareng. Oh Gitu. nice. That building this relationship bareng-bareng akan menjadikan cinta yang kasih lihat dong, Oh iya. yang infinity. Yeay. Makasih. Terima lu. kasih kamu sudah menerima proposal aku. Proposal 5 tahunan ya. 5 Nanti tahunan. 5 tahun lagi beli cincin. Let's see, Iya, let's see. iya. Jadi kalau tadi kamu nanya, aku kemarin beli di online dari Sophia Jewelry. Jadi nih ada kotaknya lucu deh. Nggak lihat aku kamu taruh situ. Eits, sengaja. Jadi ini dari Sophia Jewelry. Oke. Nih, ntar kamu bisa zoom gitu. Dan dia kotaknya thoughtful banget. Dia kayak ngasih Oke. surat. Buka dong suratnya, biar kamu tahu apa yang aku beli. Oh, certificate of authenticity. Oke. Ya biar kamu tahu Oh, mahal nih. uangnya dari mana. Uangnya dari ini ya, endorsement ya. Gitu. Jadi Enggak, tapi ini lu di endorse apa beli sendiri? beli sendiri. Oh gitu. Mm-mm. Oke, mungkin nanti kita DM Sophia, mungkin bisa kasih kita kasih kita yang lain. Gitu. Kan kemarin tiba-tiba muncul Sophia Jewelry. Oke, Sophia nanti aku Jewelry. lihat. Tapi pilihan kamu oke sih. Gitu. So, ya. Oke, jadi begitulah. Karena kamu telah mengkonfirmasi kamu maafkan aku, jadi aku berikan cincin padamu. Alright. Jadi abis ini nanti kita kalau ngonten udah mulai pakai cincin ya. Iya. Kan bisa dong sehari-hari kan. Iya. Gimana, kamu suka gak? Suka. Karena nggak terlalu mencolok batunya pas segala macam gitu. Ya nanti kita coba atur lah. Tapi lucu ya, udah lama nggak pakai cincin. Iya kan? Udah lama nggak pakai cincin. Kayak aku coba belajar dari kemana, aku cari yang simple tapi tetap ada proses simbolnya. Karena aku tahu bahwa cincin nikah tuh simbolik buat kamu. Terima kasih. Terima kasih kamu telah maafkan aku. So, refleksi kita hari ini apa? Refleksi kita, kamu dulu deh. Jangan gengsi untuk ngomong maaf. Lo juga harus punya skill untuk bisa memaafkan. Karena memaafkan itu skill to move on gitu loh. Kalau enggak, yang rugi sebenarnya diri lo sendiri. Bahkan kalau lo udah berpasangan, ya hubungan lo juga bisa terpengaruh oleh itu sih gitu. Kalau aku sebenarnya udah enteng dari kemarin, aku udah maafin kamu, tapi rupanya masih ada something di kamu ya. Mungkin kamu ngerasa kamu belum bisa ganti kali ya. Oke, dan ini udah. That's why aku coba ganti. Iya. Gitu. Jadi kalau dari aku lesson learn-nya adalah mungkin ini nggak bisa benar-benar menggantikan cincin kita yang sebelumnya, tapi kayak meskipun kita nggak butuh cincin sebenarnya, kayak aku pengen ngasih simbol aja sih buat kamu kayak you are also matter for me gitu. Dan aku coba being thoughtful kayak oke, kemarin gold kayak terlalu bling-bling buat kita, kemarin kayaknya agak ketebelan, kemarin kayak apa, jadi kayak aku mencoba untuk cari yang lebih simple gitu. Hopefully you like it. I like it. Okay. I like it so much. Bisa dipakai sehari-hari, nggak takut ke jambret gitu. Gitu. Dan sebagai orang yang simbolik ya, ini cukup filosofi dan meaningful. ya gitu. Dan ini menjadi token buat aku bahwa I release my emotions today. Oke. Dan I'm moving on. Oke. Gitu. So ya, terima kasih sudah menonton nangis-nangisan kita. Nangis-nangisan. Aduh, aku malu banget nangis Enggak mulu apa-apa. di podcast. Oke. Release Healing. emotion. Healing. Proses healing tuh nggak indah ya guys.
So ya, semoga kalian dapat pelajaran dari cerita kita gitu. Karena ya maksudnya kayak manusia maksudnya kita ngomong A, B, C, D, E, F, G teori gitu, apakah kita menjalankannya? Yes, kita menjalankannya. Apakah kita kadang tidak menjalankannya? Ya, kadang kita tidak menjalankannya dan kita make mistakes, tapi ya kita try our best lah gitu. So, Bersih-bersih and keep improving. Alright, kalau Thank gitu. you. Sampai jumpa. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.